Ya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kami, King Yomat YS, YouTuber spesialis pembahas soal matematika, fisika, kimia, dan sejenisnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika, khususnya matematika minat untuk SMA ya. Langsung saja kita lihat bersama-sama soalnya. Saya akan share screen dan ini dia soalnya ya. Nomor 1. Dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih, tentukanlah nilai dari bagian A cos 15 derajat, bagian B sin 110 derajat, bagian C tangan 345 derajat. Ya, tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya mari kita bersama-sama menekan tombol like, subscribe, post, promote, share, download, dan berikan komentar di kolom komentar dengan komentar yang baik dan bermanfaat bagi diri dan sesama. Lanjut. Ya, kita mulai dari bagian A dulu ya. Cos 15 derajat. Itu kita bisa rubah jadi cos 45 derajat dikurang 30 derajat ya. Nah, dari sini cos 45 kurang 30 kita gunakan rumus kosinus ya. Rumus kosinus itu mengatakan bahwa ya cos A tambah B sama dengan cos A cos B, karena dia tambah jadi kurang ya, sin A dikali dengan sin B. Nah di sini kalau kita lihat ini ya, cos, di sini cos kurang ya, cos kurang, maka di sini cos A dikali cos B, kalau dia kurang maka dia tambah ya, sin A sinus B. Jadi kita bisa misalkan A-nya adalah 45 derajat, ya kan? Kan terletak ini A 45 derajat dan B dengan 30 derajat, ya. Seperti itu. Nah, dari rumus ini berarti kita bisa pajang ini ya. Cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sinus 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, jadi A-nya diganti dengan 45 derajat dan B-nya diganti dengan 30 derajat. Diperoleh cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Ya, lanjut. Cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Ya. Dikali cos 30 derajat adalah ini, cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Ditambah-tambah juga ya, lanjut sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2 dan akhir dikali sin 30 derajat adalah 1/2. Tinggal dikalikan ya, ini 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 itu hasilnya adalah 1/2 akar 6 dan ini 1/2 akar 2 dikali 1/2 adalah 1/4 akar 2. Sampai sini sudah betul, tapi karena masing-masing memiliki 1/4 ya, kanan dan kiri memiliki 1/4, jadi kita bisa faktorkan 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2 ya, tinggal dikeluarkan akar 6 dan akar 2-nya. Sampai sini sudah betul, tapi penjumlahan akar 6 tambah akar 2 bisa kita tukar jadi akar 2 ditambah akar 6. Ya, sampai situ sudah betul. Oke. Bagian B, kita lihat bagian B soalnya adalah sin 110 derajat sama dengan sin 90 derajat ditambah 20 derajat.
Kenapa? Karena 90 derajat ditambah 20 derajat adalah 110 derajat. Lanjut, kita gunakan rumus sinus ya. Jadi sin 90 tambah 20 itu sama dengan sin 90 dikali cos 20 derajat ditambah cos 90 derajat dikali sin 20 derajat. Lanjut, sin 90 derajat itu adalah 1 ya. Jadi 1 dikali cos 20 derajat ditambah dengan ini. Cos 90 derajat adalah 0. Jadi 0 dikali dengan sin 20 derajat. Lanjut, 1 kali cos 20 derajat adalah cos 20 derajat. Ditambah dengan ini 0 dikali sin 20 derajat adalah 0. Jadi hasilnya tetap sama dengan cos 20 derajat. Ya. Seperti itu. Mantap. Kita lanjut bagian C. Tangan 340 derajat sama dengan tangan 300 derajat ditambah 45 derajat. Nah, kita gunakan rumus tangan tambah. Jadi kalau tangan tambah itu berarti tangan 300 derajat ditambah tangan 45 derajat per 1 kurang tangan 300 derajat dikali tangan 45 derajat. Nah, rumusnya dari sini kita bisa tuliskannya jadi tangan A tambah B itu sama dengan tangan A ditambah tangan B per 1 kurang tangan A dikali dengan tangan B. Gitu ya. Nah, A-nya kita misalkan di sini kan dia A-nya ini 300 derajat ya. Dan B sama dengan 45 derajat. Gitu kan? Oke. Tinggal dimasukkan jadi tangan 300 derajat ditambah tangan 45 derajat per kurang tangan 300 derajat dikali dengan tangan 45 derajat. Tinggal dihitung. Tangan 300 derajat adalah akar 3 ya. Tangan 300 derajat adalah akar 3 itu. Dan tangan 45 derajat itu adalah 1 ya. Karena dia tambah jadi tambah. 1 kurang tangan 300 derajat kali tangan 45 derajat berarti itu 1 dikurang min akar 3 dikali 1. Nah, ini kita bisa tulis kembali ini 1 min akar 3 kali 1 itu jadi akar 3 min akar 3 tambah 1 tulis kembali ya per 1 tambah akar 3. Kenapa? Karena min kali min adalah plus akar 3 kali 1 jadi 1 tambah akar 3. Nah, itu jawabannya atau kita bisa hitung minus 0,2679. Lanjut nomor 2 ya, nomor 2. Soalnya ini diketahui sin A sama dengan 8/10 dan sin B 5/13. Dengan A dan B adalah sudut lancip. Tentukan bagian A cos A tambah B, bagian B cos A kurang B, bagian C tangan A tambah B, bagian D tangan A kurang B. Kita lanjut ya. Jadi kita lihat dulu yang sin A-nya, sinus A ya. Waktu itu sin A itu 8/10, berarti kalau sin kan D depan per miring. Depannya 8 dan miringnya 10. Kalau digambarkan berarti seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini ada gambar segitiga, siku-siku di sini ya. Ini adalah sudut A. Oh. Aduh, kenapa begini? Ini adalah sudut A, oke. Dan sisi depannya 8, mesin 8 dan sisi miringnya 10.
kita mau cari sisi samping ya. Sisi samping ini namanya sisi samping. Berarti sama dengan kita akarkan sisi miring yaitu 10 berpangkat 2 dikurangi dengan sisi depan 8 pangkat 2 ya. Jadi sama dengan 10 pangkat 2 adalah 100 dikurangi dengan 8 pangkat 2 adalah 64 atau 100 kurang 64 adalah akar dari 36. Akar 36 berarti sisi sampingnya adalah 6. Berarti ini 6 ya. Nah, 6. Nah, sudah ada sinus berarti kita bisa mencari cos ya. Jadi cos A. Cos A. Cos itu berarti samping per miring ya. Samping per miring. Kita lihat sisi sampingnya tadi adalah ini 6 ya. 6. Per sisi miringnya adalah miringnya ini 10. Jadi 6 per 10 itu untuk cos A. Kita cari juga tangan A-nya karena ada soal tangan ya. Ini ada tangan. Kita cari tangan A. Tan A itu berarti tan desa ya. Desa. Tan desa. Oke. Depannya, sisi depannya ini adalah 8. Oke. Dan sisi sampingnya ini 6. Berarti 8 per 6. Itu dia untuk sudut A ya. Sin A 8 per 10. Cos A 6 per 10. Dan tangan A adalah 8 per 6. Oke. Saya bisa hapus. Dan ini tulisan saya lebih bagus. Ya. Sin A 8 per 10. Sisi samping adalah 6. Dan cos A samping per miring 6 per 10. Tangan A 8 per 6 ya. Oke. Depan 8 samping 6. Ya, itu untuk sudut A. Sekarang sudut B. Ya, sin B dia bilang 5 per 13 ini. Sin B adalah 5 per 13. Kita sekarang fokus ke sini. Ya, yang warna kuning. Sin B itu 5 per 13. Jadi kita bisa gambarkan segitiganya. Ya. Kita gambar segitiganya. Siku-siku di sini dan sudut B di sini. Ya. Ini sisi depannya adalah 5, berarti depan sudut itu ini ya, 5. Dan sisi miringnya adalah 13 ya, 13. Masih kita bisa cari sisi samping. Sisi samping ya. Di samping berarti sisi miring berpangkat 2 ya, jadi 13. Kita bisa pangkat 2-kan dikurangi dengan sisi depan itu 5 pangkat 2 ya. 13 pangkat 2 adalah 169 ya. Dikurangi dengan 25. 169 kurang 25 adalah akar dari 144. Akar 144 adalah 12. Itulah sisi samping. Jadi kita bisa tulis sisi samping adalah 12. Nah, itu sin B. Sekarang kita cari dengan cos B ya. Cos B. Cos B. Berarti cos adalah sami ya. Cos sami, samping atau saya singkat dengan sa, dan sisi miring. Cos sami. Nah, sampingnya ini sampingnya. Sampingnya adalah 12. Dan miringnya adalah 13. Jadi cos B adalah 12 per 13. Itu untuk cos. Sin sudah ada, cos sudah ada, berarti kita cari tangan B. Ya, saya kasih dulu. Berarti tangan B, tan D saya, depan per samping tan desa. Oke. Depannya
Depannya ini depan B, ya, depan B adalah 5. Oke. Dan sampingnya adalah, ini sampingnya 12. Oke. Jadi tangan B adalah 5 per 12. Cos B 12 per 13 dan sin B adalah 5 per 13. Oke. Saya bisa hapuskan. Dan ini yang lebih tulisan bagus ya, sampingnya itu adalah 12 sama dengan cara tadi. Terus cos B samping membering 12 per 13. Dan tangan B adalah 5 per 12 ya. Nah, bagian A, kita mau jawab bagian A. Cos A tambah B itu rumusnya adalah, kan yang ditanya bagian A itu cos A tambah B. Cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sinus B. Tinggal dimasukkan semua. Cos A tadi adalah, cos A itu ini 6 per 10 ya cos A. Jadi kita bisa tulis 6 per 10 itu cos A ya. Nah, dikali dengan cos B. Cos B ini tadi ya 12 per 13. Itu adalah cos B. 12 per 13. Karena dikurang ya kurang juga. Jadi lagi sinus A. Sin A berarti itu adalah 8 per 10 ya sinus A. Kita lihat sin A 8 per 10 betul tidak? Ya betul. Sin A adalah 8 per 10. Dan sin B itu 5 per 13 ya. Sin B 5 per 13. Ya. Tinggal dikalikan 6 per 10 kali 12 per 13. Artinya 6 kali 12, 72 per 10 kali 13 adalah 130. Jadi 72 per 130. Kurang, ini lagi 8 kali 5, 40 per 10 kali 13, 130. Jadi jawabannya 72 per 130 dikurang 40 per 130. Lanjut. Karena sudah sama penyebutnya berarti kita bisa kurangkan 72 kurang 40. Jawabannya adalah 32 per 130. Atau kita bisa perkecil masing-masing dibagi 2, 16 per 65. Itu bagian A ya. Terus bagian B, cos A kurang B rumusnya adalah cos A cos B ditambah sin A sinus B. Tinggal masukkan semua tadi angka-angkanya tetapi berubah jadi tanda tambah ya. Seperti ini. 6 per 10 kali 12 per 13 ditambah 8 per 10 kali 5 per 13. Sesuai dengan yang tadi ya, tinggal dirubah tandanya jadi tambah. Dihitung 72 per 130 tambah 40 per 130. Hasilnya adalah 112 per 130. Nah, bagian atau bisa disederhanakan masing-masing bagi 2 ya. Jadi dapat 56 per 65. Lanjut bagian C. Kan B adalah depan per samping 5 per 12 dari soal yang tadi ya. Dan tangan A adalah 8 per 6. Pertanyaannya bagian C itu tangan A tambah B itu rumusnya adalah ini. Tangan A ditambah tangan B per 1 kurang tangan A dikali dengan tangan B. Tinggal dimasukkan. Tangan B diganti 5 per 12 dan tangan A 8 per 6. Dimasukkan ke rumus ini. Hasilnya adalah seperti ini. 8 per 6 tambah 5 per 12 per 1 dikurang 8 per 6 dikali 5 per 12. Bagian hasil disamakan penyebutnya ya ini. 8 per 6 ditambah 5 per 12. Hasilnya adalah 16 tambah 5 per 12 per 1 kurang 40 per 72. Kenapa? Karena 8 kali 5 per 6 kali 12 adalah 40 per 72. Kita kerja 16 per 5 per 12 itu 21 per 12. Dan 1 kurang 40 per 72 adalah 32 per 72. Lalu ingat sifat pembagian pecahan. Pecahan pertama tetap ditulis ya. 21 bagi 12 dikali dengan 72 per 32. Dibalik ini pecahan kedua. Lanjutnya 21 kali 72 adalah 1512 per 12 kali 32 adalah 384.
Ya, sekarang kita lihat bagian D, itu tangen A kurang B, sama dengan cara yang tadi ya, rumusnya tangen A dikurang tangen B, per 1 tambah tangen A dikali dengan tangen B. Sama angkanya tadi, tapi ini kurang dan tambah. Ini 8 per 6 dikurang 5 per 12. Per 1 tambah 8 per 6 dikali 5 per 12. Dihitung, hasilnya adalah 16 kurang 5 per 12. Kan samakan penyebutnya. Per 1 tambah 40 per 72. Dihitung. 16 kurang 5 adalah 11. Per 12 per 112 dibagi dengan 2. Ingat pembagian pecahan. Jadi 11 per 12 dikali dengan 2 per 112. Hasilnya 792 dibagi 1344. Cakep. Nah, kita lanjut bagi nomor 3 ya, pembahasan nomor 3. Buktikanlah bahwa bagian A sin 75 derajat dengan 1/4 dikali akar 2 tambah akar 6, dan bagian B sin 105 derajat adalah 1/4 akar 6 tambah 1/4 akar 2. Bahas, jadi bagian A-nya sin 75 itu kita bisa percaya, jadi sin tambah. Sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Kenapa? Karena 45 derajat ditambah 30 derajat adalah 75 derajat. Dari sini kita gunakan rumus sinus. Ya, jadi ada rumusnya sin A tambah B, ya, itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sinus B. Berarti di sini, dari sini, saya letak dulu ya. Nah, ini dia. Oke. Jadi A-nya itu sini kita bisa taruh ya dengan A. Misalkan yang selesai dengan A adalah 45 derajat. Nah, ini sama-sama ya, 45 derajat. Dan B-nya adalah 30 derajat. Oke. Ini adalah 30 derajat. Lanjut. Berarti sin A cos B ditambah cos A sin B, A-nya diganti 40 derajat dan B-nya diganti 30 derajat. Hasilnya seperti ini ya. Sin 40 derajat dikali dengan cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Hitung. Sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2 ya. Ini. Dikali cos 30 derajat. Cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Lanjut, cos 45 derajat adalah ini yang warna biru aja ya. Cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Dan sin 30 derajat adalah 1/2. Tinggal dikalikan ya, ini kita kerja dulu. 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 itu adalah 1/4 akar 6. Ya. Dan 1/2 akar 2 dikali 1/2 adalah 1/4 akar 2. Sampai sini sudah betul, berarti kita karena bisa difaktorkannya. Kenapa? Karena masing-masing memiliki 1/4. Keluarkan 1/4-nya jadi 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Karena penjumlahan berlaku komutatif, berarti ini akar 2 tambah akar 6 bisa ditukar ya, jadi bentuknya seperti ini. 1/4 dikali dengan akar 2 ditambah akar 6. Berarti pertanyaan bagian pertama sudah terbukti untuk nomor 3 ya. Kita lanjut pembahasan bagian B. Ini bagian B itu disuruh buktikan sin 105 derajat. Ini disuruh buktikan. Itu sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Kita lanjut. Sin 105 derajat itu kita bisa rubah menjadi penjumlahan sudut istimewa ya. Jadi sin 45 derajat. Sin 105 derajat kita rubah jadi sin 45 derajat ditambah sinus 60 derajat. Ada rumusnya ini. Kita pasang rumus sinus A tambah B ya sama dengan sin A cos B tambah cos A sinus B ya, gitu ya. Sin A tambah B
Oke, ditambah sin A cos B ditambah cos A sin B. Berarti di sini kalau seletak ya 45 derajat adalah sudut A-nya. Ya. Dan B-nya adalah 60 derajat. Itu dia. Jadi A-nya kita ganti 45 derajat dan B-nya kita ganti dengan 60 derajat dari sini. Ya, sin A cos B tambah cos A sin B sekarang berubah menjadi ini. Sin 45 derajat cos 60 derajat ditambah cos 40 derajat dikali dengan sin 60 derajat. Lanjut ya. Berarti kita bisa hitung sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Oke, yang merah. Dan cos 60 derajat itu adalah, kita berikan warna hijau. Cos 60 derajat adalah 1/2 ya. Dikalikan nanti. Nah, karena ini tambah, berarti tambahkan juga. Nah, ini cos 45 derajat kita berikan warna biru. Itu adalah cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Dan yang terakhir sin 60 derajat yang warna hitam itu adalah 1/2 akar 3. Tinggal kita kalikan. Ya, ini kita kalikan ini. 1/2 akar 2 dikali dengan 1/2 adalah 1/4 akar 2. Kita berikan dia warna kuning ya. Karena 1/2 akar 2 kali 1/2 adalah 1/4 akar 2. Ditambah, kita tambahkan. Ini. Lanjut, ini kita kerja 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3. Itu hasilnya adalah 1/4 akar 6. Nah, ya, karena 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3, 1/4 akar 6. Sampai sini sudah betul. Jadi, kita bisa tukar ini 1/4 akar 2 tambah 1/4 akar 6 ditukar jadi 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Terbukti begitu. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran kami berikutnya dan selamat belajar. Asik.